Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Materi tentang kalor termasuk dalam kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Untuk kali ini, yang akan dijelaskan adalah mengenai konsep kalor dan perpindahan kalor. Sekarang pertanyaannya, apa sih kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah. Satuan kalor adalah kalori, atau bisa juga kilokalori. Tapi biasanya digunakan kalori ya. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Sebagai bentuk energi, dalam satuan internasional, satuan kalor juga adalah joule. Jadi bisa joule, bisa kalori, ya satuannya. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kalor dan perubahan suhu benda. Jadi ternyata perpindahan energi panas atau kalor ini dapat merubah suhu suatu benda. Perhatikan apa yang terjadi ketika kita menempatkan air di panci lalu diletakkan di atas kompor yang menyala. Nah, ini ya, kompornya nyala ya. Nah, air yang di dalam panci kalau kita ukur suhunya pakai termometer, ini pasti suhunya akan tidak beda jauh dengan suhu ruangan ya. Kemudian ketika dipanaskan, ternyata panas dari api ini akan berpindah ke panci dan dari panci nanti akan berpindah ke air. Sehingga lama-lama kalau kita pakai termometer untuk mengukur suhu air, maka jelas di sini suhunya akan terus naik. Bahkan ketika air mulai mendidih, mungkin suhunya sudah 100 derajat Celcius. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kalor dapat merubah suhu suatu benda. Kecepatan suhu suatu benda berubah tergantung pada kalor jenis benda tersebut. Ya, jadi setiap benda itu memiliki kalor jenis masing-masing. Sekarang apa sih kalor jenis? Kalor jenis adalah energi yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabel kalor jenis beberapa zat. Misalkan di sini adalah air. Air di sini kalor jenisnya 4184 joule per kilogram Kelvin. Ya, atau kadang-kadang suka dibulatkan menjadi 4200 untuk air. Alkohol 2450. Aluminium kalor jenisnya 920 dan yang lain-lain. Di sini kita lihat masih banyak lagi. Jadi di sini menjelaskan bahwa setiap zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Dan kalor jenis inilah yang nanti menentukan besarnya kalor yang dibutuhkan oleh benda tersebut. Nah, kita lihat di sini. Kalor untuk menaikkan suhu suatu benda bergantung pada, yang pertama adalah massa bendanya. Semakin besar massa bendanya, maka semakin besar juga kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Ya, yang pertama jadi massa benda, yang kedua adalah kalor jenis bendanya. Semakin besar kalor jenisnya, semakin besar pula kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda. Dan yang ketiga adalah besarnya kenaikan suhu yang terjadi. Sehingga untuk menghitung besar kalor dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q di sini adalah kalor, ya, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda. M adalah massa bendanya, ya, pakai satuannya kilogram. C kecil ya, di sini adalah kalor jenis benda tersebut.
Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. Kalau perubahan suhu berarti suhu akhirnya dikurangi suhu awal. Sekarang kita lihat untuk latihan soalnya. Soal pertama, berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air jika suhu mula-mulanya 40 derajat Celcius sampai dipanaskan sampai 80 derajat Celcius. Ya. Tadi kita tahu bahwa kalori jenis air itu sekitar 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Jadi kalau kita dari soal ini kita tulis seperti biasa, ditulis diketahuinya dulu ya. Dari soal ini diketahui yang pertama adalah massa bendanya. Massa bendanya di sini massa air 1 kg. M-nya 1 kg. Kemudian kalori jenis air C di sini adalah 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian perubahan suhu di sini dari 40 sampai 80, berarti tinggal kita kurangi 80 dikurangi 40, dapat 40 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa kalori yang dibutuhkan, maka yang ditanya adalah Q. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Ya, rumusnya ini, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Langsung kita masukkan aja M-nya 1, kemudian C-nya 4.200, delta T-nya tadi 40, ya 80 kurangi 40 dapat 40. Dikalikan dapat 168.000 Joule. Atau bisa kita jadikan kilojoule, maka jadi 168 kilojoule. Itulah besar kalori yang dibutuhkan. Ya, tinggal kita kalikan saja sesuai dengan rumusnya. Oke, sekarang soal yang kedua. Contoh soal kedua. Besi 500 gram dipanaskan menggunakan kalor sebesar 4.500 Joule. Jika besi dipanaskan dengan suhu awal 70 derajat Celcius dan memiliki kalor jenis sebesar 450 Joule per kilogram Kelvin, tentukan suhu akhir besi tersebut. Seperti biasa, tulis dulu diketahuinya sesuai apa saja yang ada di dalam soal ya. Yang pertama diketahui di sini ada massa besinya 500 gram. Kita jadikan kilogram berarti 0,5 kilogram. Kemudian diketahui lagi kalornya. Kalor yang digunakan berarti Q 4.500 Joule. Kemudian di sini diketahui lagi suhu awalnya, T awalnya 70 derajat Celcius. Kemudian diketahui pula kalor jenis besi. Kalor jenis besinya C berarti 450 Joule per kilogram Kelvin. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah suhu akhirnya. T akhir. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan atau menghitungnya? Oke. Jawabannya kita tulis dulu rumusnya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya tadi diketahui di soal 4.500, jadi ini Q-nya 4.500. Kemudian M-nya di sini 0,5, C-nya 450, delta T-nya berarti T akhir dikurangi T awal, T awalnya 70. Ya. Kemudian ini dikalikan 0,5 dikalikan 450 dapat 225. Kemudian T akhir dikurangi 70 itu berarti sama dengan ini dibagi 4.500 dibagi 225. Ya, dapatlah 20. Maka berarti T akhir sama dengan 20 ditambah 70, maka dapatlah suhu akhirnya berarti sama dengan 90 derajat Celcius. Ya, jadi tinggal masukkan rumusnya sampai ketemulah suhu akhirnya 90 derajat Celcius. Kemudian kita perhatikan gambar ini. Ya, di sini ini gambar air yang dipanaskan terus-menerus, kemudian sampai airnya mendidih, kemudian di sini dihasilkan ada uap, ya, ada uap yang keluar dari panci ini yang berasal dari air. Kalau kita lakukan percobaan, misalkan kita pakainya teko di sini, kemudian uap yang menguap ini kemudian kita tampung atau ditahan dengan piring ya, piring atau apalah yang untuk menahan supaya uap itu tidak hilang ke atas. Nah, nanti dari uap yang menempel pada piring ini akan menetes lagi air.
Jadi nanti ada perubahan lagi dari uap kembali menjadi air. Di sini dari air menguap, kemudian uap menjadi air lagi. Ya. Jadi ternyata kita lihat di sini adanya kalor atau adanya perpindahan energi panas dari api tadi ke panci atau ke teko, kemudian berpindah lagi ke air sampai akhirnya kemudian suhunya naik. Ternyata bisa menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda. Ya. Jadi pada peristiwa ini, ketika air berubah menjadi gas, ini prosesnya menguap ya, kita sudah tahu itu. Pada proses penguapan berarti diperlukan kalor. Karena untuk supaya air itu bisa mendidih dan menguap, itu memerlukan kalor. Kemudian ketika uap tadi kemudian berubah kembali bentuknya menjadi air, ini yang disebut dengan mengembun, ya dari uap menjadi air mengembun. Pada saat inilah dilepaskan kalor, jadi dilepaskan panas ya, berpindah panasnya. Kemudian pada peristiwa yang lain di sini, kita lihat misalkan kita ini es batu, ya. Kita tahu es batu itu berasal dari air, berarti dari bentuk cair ke bentuk padat. Itu yang kita sebut dengan membeku. Kemudian ketika es ini dipanaskan, atau dia mendapatkan kalor atau memerlukan kalor di sini, maka es ini lama-lama akan mencair atau melebur. Pada saat proses mencair atau melebur, ini berarti diperlukan kalor. Sebaliknya, ketika air itu membeku menjadi es, pada saat ini dilepaskan kalor. Ya. Nah, peristiwa berikutnya bisa juga kita kalau melakukan percobaan di sini kapur barus, kita pakai kapur barus atau sehari-hari mungkin kita taunya kamper ya. Kamper yang kamu gunakan biasanya bisa di kamar mandi yang bentuknya kayak bola-bola itu yang wangi ya, kamper atau kapur barus. Nah, kapur barusnya kita hancurkan di sini, kita campur dengan pasir misalkan. Di sini kita mau memisahkan antara kapur barus dengan pasir. Nah, kemudian ini dipanaskan. Begitu panas, nanti kapur barus ini akan menguap. Jadi terjadi perubahan dari padat menjadi uap. Nah, nanti di bagian atas uap ini kan ditutup pakai piring ya, di atas piringnya ditaruh es batu. Ini biasanya kita pakai piringnya dari aluminium atau logam lah yang gampang untuk supaya es batu ini bisa cepat terasa dinginnya ya. Jadi di sini pakai es batu di bagian atas tujuannya supaya uap itu bisa terus membeku lagi karena dingin tadi. Ya. Jadi ketika kapur barus itu dipanaskan kemudian dia menguap. Nah, uap yang menempel pada bagian bawah piring karena dingin, karena ada es bagian atasnya, nanti uap ini akan membeku lagi atau mengkristal ya. Karena dia akan berbentuk padat lagi. Nah, pada proses ini, ketika kapur barus menjadi gas, itu kita sebut dengan menyublim. Jadi ketika dari padat berubah menjadi gas, itu namanya menyublim. Itu diperlukan kalor, ya dipanaskan. Sebaliknya, ketika gas kapur barus tadi kembali mengkristal atau menghablur, ya di sini, ketika uap tadi karena kena dingin, kena es, kemudian dia membentuk kristal-kristal kapur barus yang menempel di bagian bawah piring ini, pada saat ini dilepaskan kalor. Jadi pada proses menyublim diperlukan kalor, sebaliknya ketika proses mengkristal, perubahan dari uap menjadi padat, ini dilepaskan kalor. Ya, jadi dari penjelasan tadi dapat dijelaskan bahwa yang pertama, perpindahan panas atau energi yang berpindah yang kita sebut dengan kalor itu ternyata bisa menyebabkan satu perubahan suhu pada suatu benda, dan yang kedua adanya kalor juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan wujud dari suatu benda. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.